Siapa kekasih sejati kita? Itu yang sering jadi pertanyaan. Kadang bingung menentukan siapa, mana, yang mana, di mana cari, kapan ditemukan, kok belum datang. Pertanyaan yang sungguh membuat pusing. 100 keliling atau 1 juta keliling sampai keliling dunia, alam semesta, alam gaib, dan alam bawah sadar Anda. Seseorang pria yang tergila-gila dan jatuh cinta setengah mati pada sang kekasih, dia tentu akan selalu mengatakan, "Sayang, kau adalah cinta dan kekasih sejatiku." Pun begitu seorang wanita yang sedang jatuh cinta akan mengatakan hal yang sama. Bahkan lebih dari itu, seorang wanita juga bisa memberikan sesuatu yang sangat berharga darinya cuma untuk membuktikan bahwa dia adalah cinta sejati dan seorang kekasih sejati. Seorang suami akan mengatakan dia telah menemukan jodoh sejatinya ketika berhasil menikahi wanita pujaannya. Pun begitu seorang istri akan mengatakan hal yang sama. Nah, back to the question, benarkah dia kekasih sejati kita? Karena ada yang mengatakan di dunia ini tidak ada yang abadi. Keterlenaan kita akan sedikit terusik, biasanya jadi gerah dan sedikit agak marah ketika ada seseorang mengatakan atau menyampaikan hal tersebut kepada kita yang mungkin saja saat itu sedang bahagia, kasmaran, atau sedang berbunga-bunga. Tapi itu benar. Seorang kekasih suatu hari nanti pasti akan berpisah dengan kekasihnya. Pun begitu seorang istri atau suami pasti nanti akan berpisah. Entah itu dipisahkan oleh kematian atau perpisahan selama dia masih hidup, perceraian misalnya. So, kalau sudah begitu, masihkah kita menganggap pacar, suami, atau istri kita pasangan abadi atau pasangan sejati? Segala sesuatu di dunia ini hanya sementara. Suatu hari nanti, kita pasti akan berpisah dengan semua yang kita kasihi dan kita cintai. Tinggal menunggu waktu saja kapan itu terjadi. Seperti ini saya kutip dari kata Imam Syafi'i. Dia mengatakan, sesungguhnya saya memperhatikan anak Adam, setiap mereka itu dicintai. Mereka terikat oleh cinta orang yang mencintainya, dan sebagian orang yang dicintainya itu ditemani oleh kekasihnya sampai kepada masa sakit di ambang kematiannya. Sebagian lagi ditemani oleh sang kekasih sampai ke pintu kubur. Kemudian semuanya kembali dan meninggalkannya sendirian. Tidak seorang pun yang mendampinginya di alam kubur. Maka aku pun berpikir dan berkata, sebaik-baik orang yang dicintai seseorang adalah yang ikut menemaninya ke dalam kubur, mendampingi serta memberi manfaat kepadanya di alam kubur. Maka tidak satupun yang bisa melakukan itu selain amal soleh. Maka akhirnya aku menjadikan amal soleh sebagai kekasih sejatiku, supaya nanti dia menjadi penerang di kubur saya kelak, mendampingi serta tidak meninggalkan saya sendirian. Itu kutipan dari kata Imam Syafi'i. Akhirnya, jadikanlah setiap perbuatan baik dan amal soleh
yang kita kerjakan sebagai kekasih kita yang sejati, karena kelak dia akan menjadi penerang di kubur, mendampingi serta tidak akan meninggalkan kita sendirian. Tanda Anda sedang rasakan dia adalah kekasih sejati Anda. Kira-kira apa ya tandanya? Simak dan resapilah supaya tidurmu nyenyak. Ketika merasakan tertarik dengan seseorang, mungkin Anda bingung apakah itu rasa kekasih sejati, itu rasa kekasih sejati atau sekedar ketertarikan secara seksual saja. Ini wajar sih. Nafsu sebenarnya hanya hasrat seksual yang kuat, bukan hal yang buruk, namun tidak akan berlangsung lama. Sedangkan bagaimana dengan kekasih sejati itu? Anda meluangkan waktu untuk saling mengenal satu sama lain. Anda memberikan banyak ruang untuk saling mengenal, tidak merasa perlu terburu-buru. Orang baru bisa muncul kapan saja dan Anda menyadari hal tersebut. Perasaan tidak hilang. Ketertarikan cinta sejati tidak akan hilang, kecuali jika itu hanya nafsu. Daya tarik tersebut justru bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam dan tidak mati sewaktu-waktu. Tidak ada perasaan lain yang terlibat. Jika rasa Anda disertai dengan ketakutan, cemburu, dan keterikatan, ini bisa jadi nafsu. Perasaan yang konstan ada di dalam setiap diri manusia untuk saling memberi dan menerima. Rasanya ringan. Perasaan tersebut terus meningkat, tidak menurun. Memiliki kekuatan untuk mengatasi segala jenis masalah, menemukan jalan untuk menerima kembali sangat kuat, sehingga kekasih sejati tidak dapat dikalahkan oleh apapun ketika dua orang menyatukannya secara bersamaan. Perasaan itu berasal dari diri Anda sendiri. Cobalah menengok emosi Anda sendiri dengan seksama. Jika Anda merasa cinta sejati, rasanya cenderung beralasan, bergairah, dan bebas pada saat yang bersamaan. Perasaan lain mungkin asalnya dari ego yang hidup dalam pikiran, bereaksi terhadap orang yang Anda sukai. Hal ini juga menunjukkan kegembiraan, namun lebih pada energi yang membutuhkan dan menuntut. Saling menguntungkan. Nafsu memiliki beberapa tingkatan. Anda bisa salah mengasumsikan sesuatu dengan kekasih sejati, yang sebenarnya hal itu adalah nafsu semata. Cinta harus dirasakan oleh kedua belah pihak yang juga mengalami kegembiraan karenanya. Pasangan tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan Anda. Jika kebahagiaan diri Anda ditentukan orang lain atau Anda selalu membutuhkan persetujuan orang lain, ini bisa jadi nafsu. Kekasih sejati seharusnya membuat Anda menjadi diri sendiri tanpa syarat. Senang memiliki waktu bersama, namun tetap menghargai waktu pribadi pasangan. Tidak semua orang benar-benar memahami apa itu arti cinta sebenarnya. Jika kamu salah satu orang yang berpikir bahwa jika sang pacar menghabiskan waktunya dengan para sahabatnya dan tidak denganmu, maka berarti orang tersebut tidak mencintaimu. Berarti kamu memiliki pemahaman yang salah mengenai apa itu arti kekasih sejati sebenarnya. Kamu perlu tahu bahwa sang pacar juga memiliki kehidupan pribadinya sendiri dan tidak
dan tidak selalu tentang kamu. Begitupun sebaliknya, kalian berdua harus sama-sama bisa membagi waktu dan menghargai waktu pribadi kalian masing-masing. Dan inilah arti cinta sebenarnya. Kamu dan pasangan harus bisa membagi waktu yang seimbang antara waktu kalian bersama dengan waktu untuk bersama teman, sahabat, dan keluarga. Jadikan jarak bukan sebagai penghalang dari hubungan kalian. Dan itulah apa arti kekasih sejati sebenarnya. Kalian saling menghargai pendapat satu sama lain. Bisa saling menghargai pendapat satu sama lain adalah apa itu arti cinta sebenarnya. Setiap orang pastinya ingin didengarkan, terutama saat orang tersebut sedang mengungkapkan pandangan dan tujuannya. Sama seperti kamu dan pasanganmu, tidak ada orang yang ingin dihiraukan dan tidak dipedulikan. Oleh karena itu, sikap saling menghargai pendapat dan tidak egois sangatlah penting. Kamu dan pasangan mungkin sesekali akan memiliki pendapat yang berbeda, namun jangan jadikan hal tersebut sebagai salah satu sumber perpecahan di antara kalian. Inilah apa itu kekuatan cinta sejati atau kekasih sejati Anda. Dengan kamu menghargai pendapat pasangan dan begitu pun sebaliknya, hubungan kalian bisa semakin langgeng. Perasaanmu mengatakan bahwa dialah orangnya. Banyak pasangan yang mengatakan bahwa saat awal bertemu, mereka merasakan perasaan akrab satu sama lain. Perasaan ini datang begitu saja dari dalam hatimu, dan itulah apa itu arti cinta sebenarnya. Biasanya perasaan bisa menjadi selalu benar, terutama dalam hal menentukan apa itu arti cinta sejati. Jika kamu telah bertemu dengan orang yang tepat, maka kamu bisa merasakan seolah kamu memiliki kedekatan dengannya. Dan hal ini akan membuatmu selalu merasa nyaman saat berada di dekatnya. Inilah makna cinta yang tulus. Kamu membiarkan perasaan dan dirimu menjadi rentan saat bersamanya. Maka dari cinta sejati atau kekasih sejati yang sebenarnya adalah kamu rela membiarkan perasaanmu menjadi rentan saat bersama dengan dirinya. Kamu tahu bahwa banyak kemungkinan yang bisa terjadi jika kamu tulus mencintai dan menjalin hubungan dengannya, namun kamu tetap melanjutkannya. Selain itu, kamu juga merasa nyaman saat mengungkapkan rahasia-rahasiamu kepadanya dan membuat dirimu semakin rentan. Misalnya, kamu justru merasa nyaman saat menceritakan ketakutan-ketakutanmu dan kesedihan yang kamu alami karena kamu tahu dirinya bisa dipercaya dan tidak akan menggunakan informasi-informasi tersebut untuk balik menyerangmu. Ini adalah apa yang dinamakan cinta sebenarnya atau kekasihmu sebenarnya. Tidak masalah untuk melakukan hal yang membosankan bersamanya. Hal ini mungkin terdengar sedikit aneh, tetapi jika kamu merasa baik-baik saja saat harus melakukan hal yang membosankan bersama pasanganmu, seperti dengan tidak melakukan apa-apa sama sekali, maka inilah apa itu arti cinta sebenarnya. Sangat mudah untuk jatuh cinta dengan seseorang saat kalian berdua melakukan hal-hal yang baru, mengasihkan bersamanya. Tetapi tidak dalam kondisi ini. Namun jika kamu merasa baik-baik saja dan memiliki untuk tetap bersama pasanganmu dalam kondisi apapun, dan begitupun sebaliknya, maka inilah apa itu arti cinta sebenarnya. Tidak saling menyalahkan saat bertengkar.
Setiap hubungan pasti pernah mengalami pertengkaran yang muncul akibat perbedaan pendapat yang dimiliki adalah hal yang wajar. Namun yang terpenting adalah cara kalian berdua menangani masalah tersebut. Dan itulah apa yang disebut cinta sebenarnya atau kekasihmu sebenarnya. Saat perbedaan pendapat muncul, maka kamu dan pasangan tidak bersikap saling menyalahkan. Kamu dan pasangan akan mencari solusinya bersama-sama dan membicarakan hal ini dengan baik sehingga dapat membuat hubungan kalian menjadi lebih dekat. Inilah yang dinamakan cinta sebenarnya. Saling menyayangi dan mencintai adalah yang terpenting dari apa yang disebut cinta dan kekasihmu sesungguhnya. Perasaan ini bisa terlihat dari perlakuanmu dan juga perlakuan sang pacar atau kekasihmu. Jika seseorang tulus mencintai, maka dia pasti akan memperlihatkannya, tidak hanya melalui perkataannya saja, tetapi juga dengan tindakannya. Hal ini yang akan menciptakan kenyamanan antara satu sama lain. Pastinya, jika pacarmu tulus menyayangimu, maka dirinya akan selalu baik terhadapmu, tidak hanya kalau ada maunya saja. Inilah apa yang disebut cinta atau kekasihmu sebenarnya. Tidak memandang fisik dan harta. Jika kamu benar-benar mencintai pasanganmu dengan tulus, maka penampilan fisik dan harta seharusnya tidak menjadi masalah bagimu. Begitupun sebaliknya, kamu akan menerima pasanganmu dalam keadaan apapun, saat susah maupun senang. Inilah apa yang disebut cinta atau kekasihmu sebenarnya. Namun, jika kamu atau pasanganmu tidak merasa demikian, maka kemungkinan besar kamu dan pasangan mungkin memiliki pemahaman yang berbeda mengenai apa yang disebut cinta dan kekasih sebenarnya. Demikian beberapa penjelasan dari apa itu arti cinta dan kekasih sejatimu. Namun jika kamu masih bingung mengenai apa itu arti kekasih sejati atau cinta sejatimu sebenarnya, maka kamu mungkin perlu kembali menelaah hubungan yang kamu jalani. Karena mungkin saja selama ini kamu berada di hubungan yang toksik yang membuatmu menjadi bingung untuk memutuskan dan tidak bisa mengerti apa itu arti kekasih, apa itu arti cinta sejatimu. So, terima kasih sobat telah mendengarkan podcast kekasih sejati ini, juga untuk menambah wawasan pengetahuan kamu terkait dunia percintaan, sekaligus peneman tidur nyenyak kamu. Dan jangan lupa like, share, and komentar apa saja sesuka kalian. Dan stay tune next tema terkait merawat hubungan yang sedang LDR-an. Jadi kalian yang mempunyai pasangan yang jauh dari penglihatan Anda, atau bukan penglihatan ya, tapi jauh dari kedekatan Anda secara fisik, maka tema merawat hubungan yang sedang LDR-an ini cocok buat kamu, dan dengarkan ketika kamu lagi mau tidur. Jika kalian punya cerita kehidupan terkait cinta, pengalaman tersakiti, atau pengalaman yang lain yang menurutmu perlu diceritakan, bisa kirim narasi ke admin yang sudah kami sediakan di bawah deskripsi video ini. Selamat tidur bagi kamu yang sedang rindu-rindunya. Selamat tidur bagi kamu yang sedang kok susah ya. Saya ulangi lagi, selamat tidur bagi kamu yang sedang rindu-rindunya dengan dia. So, terima kasih.